Shalom, Shalom Tiberias. Kita beri tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita, saudara. Haleluya, haleluya. Senang boleh bersama kita kembali di rumah Tuhan, saudara, pada pagi hari ini. Saya percaya semua yang hadir, semua yang tersambung secara live streaming adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Di tempat ini kita boleh menerima kuasa Tuhan, amin. Yang percaya kita berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari datang di rumah Tuhan, saudara. Kita sama-sama datang bawa hati yang percaya bahwa kuasa Tuhan pasti dinyatakan bagi setiap kita yang menyembah. Mari tundukkan kepala, kita sama-sama bersatu di dalam doa pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu yang sungguh dahsyat. Kami boleh terus alami Tuhan hari lepas hari. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan begitu gagah perkasa untuk boleh menopang kehidupan kami. Apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang kami lalui, apapun yang akan mungkin kami hadapi, kami tahu kami gak pernah sendirian. Ada Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami, Raja di atas segala Raja, yang boleh bersama dan kami terus menguatkan, memberkati, menyatakan kemenangan bagi setiap kami. Ini setiap kami Tuhan, umat-Mu yang berkumpul di gereja Tiberias Kelapa Gading. Bahkan setiap kami yang tersambung secara live streaming, kami datang dan percaya bahwa Engkau Tuhan yang pastinya berkuasa dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati Tuhan sepanjang ibadah kami berlangsung secara live streaming, secara offline. Dari pertama, pertengahan hingga pada akhirnya, kami rindu lawatan Tuhan terjadi atas setiap kami. Kami rindu Tuhan, untuk itu bekerjalah Engkau Tuhan Roh Kudus sebebas-bebasnya di antara kami. Sebab kami rindu melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Dalam nama Yesus kami datang kepada Allah yang dahsyat, Allah yang penuh dengan kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami persembahkan yang terbaik Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, Kau yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tanganmu sama-sama. Renungkan setiap kebaikan. Terima kasih. Kami datang ya Bapa. Mari berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. And if you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song of ages to the live. If you walk in freedom, if you bear His name, if you bear His name, sing the song forever to the land. We'll sing together, God. We'll sing the song forever and amen. And the angels cry,
cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Amen. The angels cry, holy, all creation cry. Mari angkat tanganmu saudara. Kita bangkit berdiri bersama-sama gereja ini. Mari bangkit berdiri. Amen. Holy, holy forever. We sing to you, Jesus. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Yes, you are. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and position. Your name stands above them all, Jesus. Your name is the highest. Sama-sama dirinya. Mari akui dia saudara. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them, and the angels cry, holy, all creation cry.
nama Yesus yang sanggup mengubahkan keadaan kami. Dan lewat kuasa-Mu Tuhan, kehidupan kami berubah. Pagi hari ini kami percaya kepada-Mu Tuhan seutuhnya. Kami gak mau pakai cara kami lagi Tuhan. Kami gak mau pakai kekuatan kami Tuhan. Kami mau pakai kekuatan dari sorga Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya terjadilah kuasa di tempat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan dalam nama Yesus. Kami hati ini Tuhan terus percaya kepada-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami puja Tuhan. Angkat tanganmu gereja Tiberias. Pandang dia. Mari tetap percaya sama dia. Makasih Tuhan. Then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior come to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Mari berikan tepuk tangan yang paling dahsyat begitu. Then sing my soul, my Savior God to thee. Perbuatanmu indah Tuhan. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Mari yang di rumah percaya sama Tuhan. Then sing my soul, my Savior God.
layak kami puja Tuhan sepanjang masa hidup kami. Kami punya komitmen di hadapan Tuhan. Kami mau terus menyukakan hati Tuhan di dalam nama Yesus. Terjadilah kuasa-Mu Tuhan di atas puji-pujian kami. Sebab kami terlalu percaya pulang dari tempat ini kami mengalami kuasa dari sorga di dalam nama Yesus. Kau yang siap melihat kuasa lebih lagi, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Kembali kami menyapa jemaat Tuhan di tempat ini. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Ada shalom jemaat Tuhan. Shalom gereja Indonesia. Selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita memuji Tuhan, mari kita mengagungkan Tuhan. Satu suara dalam hadirat-Nya. Haleluya. Ku tak pandang dari gereja dan suku mana, asal kau berdiri atas kebenaran dari firman-Nya. Haleluya. Haleluya. Mari angkat suaramu, nyanyikan. Ku tak pandang. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan bila hatimu, bila hatimu seperti hatiku. Kaulah saudaraku, kaulah saudara. Kembali satu suara sama-sama. Ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana. Oh, asal kau berdiri. Boleh tunjuk kanan kirinya, katakan bila hatimu, bila hatimu seperti hatiku. Oh, engkaulah saudara. Sama-sama katakan dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Kembali sama-sama dalam Yesus Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Ku cinta keluarga Allah. Cinta keluarga Allah. Kembali kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Angkat suaramu jemaat Tuhan di tempat ini. Jemaat Tuhan yang tersambung dengan live streaming lebih sungguh bernyanyi di hadapan Tuhan. Satu suara, sama-sama. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sama-sama. Bertemu dalam kasih-Nya, amin. Berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam jemaat Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka. Saya percaya bisa lebih semangat lagi. Jemaat Tuhan, biar jemaat Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan
Siapa yang bersemangat menyambut bulan Desember, bulan Natal, boleh angkat tangannya. Kita mau angkat pujian, amin. Kita mau pemanasan menjelang hari Natal. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Satu pujian dalam hadirannya. Mari gereja Tuhan, mari kita bersorak-sorai. Kita agungkan Tuhan Yesus, sebab juru selamat telah datang bagi setiap kita. Mari sama-sama Tiberia Square. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah, Hosana bagi dia. Satu suara. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang kesukaan bagi dunia, kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian orang benar, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang kesukaan bagi dunia, Engkau telah datang bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari angkat tanganmu, diberi harapan Tuhan. Satu suara. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang beri. Sama-sama, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang. Mari angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan, saudara. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang dengar, sekalian nyanyilah. Hosana bagi dia. Sekalian orang menjadi kesukaan bagi dunia, kesukaan bagi dunia, kesukaan bagi dunia, kesukaan bagi dunia. Kita kasih tepuk tangan, sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Boleh kembali silakan duduk setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Senang boleh kembali bersama-sama kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita percaya juru selamat selalu ada bagi setiap kita. Tuhan Yesus Kristus namanya, amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur saudara, pada hari ini kita telah kembali memuji dan menyembah nama Tuhan. Diberi kesempatan sama Tuhan Yesus, kita boleh datang berkumpul beribadah pada hari ini. Maka sebelum lebih lagi kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Terlebih dahulu kita akan diberkati melalui pembacaan suara gembala yang akan saya bacakan dan pastinya memberkati setiap kita saudara.
Seorang gembala dari yang terkasih, Gembala Sidang Ibu Pendeta Daryati Pariaji pada minggu ini dengan tema saudara, hidup seimbang. Romawi pertama, doa pembuka. Tuhan Yesus, Engkau memperingatkan kepada kita semua bahwa hidup kita di bumi hanya sementara. Kita tidak tahu kapan kita akan mati. Kita tidak tahu kapan kita akan masuk alam roh. Hidup kita adalah untuk selalu berjaga-jaga agar kita tidak dikalahkan setan, agar kita tidak jatuh di dalam dosa. Romawi kedua, hidup yang seimbang. Bagaimana supaya kita hidup seimbang? Yang pertama, memusatkan perhatian kita kepada kehendak Allah. Dalam 1 Yohanes 2:17, akhir-akhir ini kita melihat seperti sudah mendekat akhir dari dunia ini, di mana ada kesusahan, kelaparan, perang, penyakit, wabah dan lain-lain. Maka baiklah kita hidup seimbang, baik roh dan jasmani. Kita harus menjadi manusia rohani yang hidup dengan cara pandang Allah. Yang kedua, memusatkan tujuan hidup kita untuk mengumpulkan harta di sorga. Dalam Matius 6 ayat 19 sampai dengan 21, dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit mengatakan, janganlah mengumpulkan harta di bumi. Berarti berhenti mengumpulkan harta di bumi, karena hal yang paling penting adalah mengumpulkan harta di sorga. Harta di sorga berarti kita memenangkan jiwa, kita memberitakan Injil, kita bersaksi. Mengejar materi, harta, uang tidak akan bisa memuaskan kita dan merusak hubungan kita dengan Allah. Yang ketiga, memusatkan mata dan hati kita kepada kerajaan Allah. Dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, memiliki arti hal-hal materi yang dikejar oleh bangsa-bangsa tidak menjadi prioritas kita, karena semua itu akan ditambahkan kepada kita dan pasti diberikan. Kalau kita hidup di dalam kerajaan Allah, maka kita harus tetap bekerja dan juga berusaha. Romawi ketiga, berkat perjamuan kudus dan minyak urapan, kita bebas dari mara bahaya dan dikawal malaikat, dikenyangkan, panjang umur dan selamat. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan di akhir zaman, kita tidak akan dirusakkan. Di akhir zaman tidak akan terkena sampar atau mengalami sakit penyakit. Dengan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan, kita tidak akan mengalami kelaparan dan kemiskinan. Dalam Mika 6 ayat 6 sampai dengan 7. Yang kedua, berkat perjamuan kudus dan minyak urapan, kita dikawal para malaikat. Dalam Mazmur 91 ayat 11 sampai dengan 13, kita menang atas setan-setan dan kuasa-kuasa gelap. Yang ketiga, berkat perjamuan kudus dan minyak urapan, panjang umur dan diselamatkan. Dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16, dengan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan, kita diberkati secara rohani. Sebagai doa penutup, mari rekan-rekan pendeta, kita serukan agar jemaat harus suci pikirannya, suci perkataan dan suci perbuatan, untuk tidak berdusta, tidak saksi dusta, tidak nipu, agar dijauhkan dari perzinahan dan percabulan. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara. Demikian pembacaan suara gembala yang pastinya kembali mengingatkan kita untuk selalu berjaga-jaga, hidup senantiasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelum kita siapkan hati kita, saudara, pada saat pagi siang hari ini, diberkati oleh firman Tuhan, kami menyampaikan pengumuman bagi setiap jemaat Tuhan di tempat ini, juga seluruh jemaat Tuhan yang tersambung dalam ibadah Gereja Tiberias live streaming, bahwa pengumuman akan dibuka cabang Tiberias yang baru, saudara, yaitu bertempat di Tiberias Five Hotel Karawang, room Walahar 1-2 di lantai M3 di Jalan Arteri Karawang Barat nomor 8. Sekali lagi, akan dibuka cabang Tiberias yang baru bertempat di Tiberias Five Hotel Karawang, yang ibadah perdananya dimulai pada minggu depan tanggal 1 Oktober 2023. Akan diadakan 2 sesi, yang sesi pertama jam 8 pagi, lalu sesi yang kedua jam 10 pagi. Demikian informasi kami sampaikan, dan Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Satukan hati kita, teduhkan hati kita, kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat cinta-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ibadah demi ibadah
kami boleh diberi kesempatan sama Tuhan. Biarlah melalui ibadah demi ibadah kami semakin mengenal pribadi Tuhan, Allah kami yang begitu hebat dalam mengasihi kami. Biarlah melalui ibadah demi ibadah kami menemukan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah melalui ibadah demi ibadah kami mengalami pertobatan di dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan agar setiap kami yang datang, kami berkumpul, bahkan setiap kami yang menyaksikan ibadah secara live streaming, apapun tantangan, kerinduan, pergumulan yang kami Tuhan, kami mau bawa di dalam mezbah-Mu. Karena Tuhan yang sanggup ubahkan kami, Tuhan yang sanggup pulihkan kami, Tuhan yang sanggup beri kemenangan dalam setiap kehidupan kami. Kami telah menyembah-Mu, kami telah memuji-Mu ya Tuhan. Tiba pada saat pagi siang hari ini, kami rindu untuk duduk diam, diajar, dikuatkan, dibenarkan, ditegur oleh satu-satunya kebenaran dalam hidup kami, yang kami dapatkan hanya melalui kebenaran dari firman Tuhan. Urapi, berkati, kasihi hamba-Mu yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, melayani penuh dengan kuasa kemuliaan Tuhan, agar setiap penyampaian firman yang disampaikan disertai oleh tanda, kuasa, dan mujizat yang daripada Tuhan Yesus. Dan kami berdoa, menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam satu nama yang hidup, nama yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya kembali sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Kami mengundang setiap jemaat Tuhan, kita boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Sembah nama Tuhan. Engkau yang layak disembah, dipuji Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, oh, sebab Kau layak. Hanya nama Tuhan Yesus yang layak terima pujian, terima sembah, terima pujian umat-Mu ya Tuhan. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak ditinggikan sampai selamanya ya Tuhan. Ku agungkan Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Puji nama Tuhan dengan kasih kami mengundang yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, memimpin setiap kami dalam kebenaran firman Tuhan Yesus. Yesus Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersama beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami memuji kepadamu, kami menyembah kepadamu ya Tuhan Yesus, dan kami memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Kami minta Allah Roh Kudus, Kau urapi kami semua, urapi jemaat-Mu yang
hadir di gereja Nias, Tuhan Yesus. Penuhi roh, jiwa, dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Dan juga urapi jemaat-Mu yang beribadah lewat live streaming ya Tuhan Yesus. Penuhi roh, jiwa, dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Kami minta saat ini Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja. Engkau Allah Roh Kudus yang lebih dahulu berbicara untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita pasti berada dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Amin saudara sekalian. Ya, kita saling mendoakan ya saudara sekalian, dan saya selalu berdoa untuk kita semua ya saudara sekalian. Ya, Gereja Tiberias Indonesia dan seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia disayang Tuhan, dilindungi Tuhan, dan disertai Tuhan selalu saudara sekalian. Pagi hari ini saya membawakan tema firman yang berjudul berpegang teguh di dalam Tuhan dalam keadaan apapun. Berpegang teguh di dalam Tuhan dalam keadaan apapun, saudara sekalian. Dan keadaan apapun, ada kalau keadaan baik, ya otomatis kita aman dan nyaman ya saudara sekalian, aman-aman aja. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus melindungi, Tuhan Yesus menyertai, kita pikir. Tapi dalam keadaan yang misalnya kurang enak atau kurang baik, atau keadaan yang terjadi tiba-tiba yang hebat, yang tidak kita sangka, yang tidak enak saudara sekalian, maka kadang-kadang saya lihat melalui konseling ya saudara sekalian ya, kadang-kadang di dalam Tuhan Yesus, tetapi mereka saking paniknya mereka mencari kekuatan di dunia ini ya, kekuatan manusia ya, mencari orang-orang kuat gitu, mencari orang-orang yang posisi tinggi, atau mencari-cari orang-orang kuat atau dalam kuasa kegelapan dan sebagainya saudara sekalian. Dan itu jangan sampai saudara sekalian ya, kita harus tetap berpegang teguh di dalam Tuhan Yesus dalam keadaan apapun. Dan hal apa yang diperlukan saudara sekalian untuk kita bergantung kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Yang nomor 1, Argo bacakan Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Argo, Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan, serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikian firman Tuhan. Ya, makasih Argo. Amsal 1 ayat 1 sampai 7 katakan, Amsal-amsal Salomo bin Daud Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan dan menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan, saudara sekalian. Nah, kita banyak melihat dan merasakan keadaan orang-orang sekeliling kita saat-saat ini, saudara sekalian, yang mengalami hal-hal baik ekonomi atau usaha yang tidak kunjung membaik ya. Ya, kita harus terus berusaha. Jangan menyerah dan putus asa. Persoalan yang dihadapi saat-saat ini memang berat ya saudara sekalian. Tapi apa kata Tuhan Yesus ya saudara sekalian di Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ya, dikatakan, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku lah pengusahanya. Saudara sekalian, saya pernah bacakan ayat ini 2 minggu lalu, dan saya mulai dari ayat 5. Yohanes 15 ayat 5 katakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.
Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, saudara sekalian, kita kalau di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ya, kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus, kita akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, dan kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Saudara, luar biasa ini. Jikalau kita, artinya ya, jikalau kita tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya Tuhan Yesus ada di dalam kita, kita pelaku firman, kita sepenuh-penuhnya hidup di dalam firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Luar biasa. Otomatis kita juga tidak minta yang tidak-tidak ya saudara sekalian ya, yang dikasih yang memuliakan Tuhan, yang Tuhan Yesus rasakan pantas untuk kita ya saudara sekalian. Dan di ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku ya. Nah, kita sebagai orang percaya yang beriman, kita harus yakin bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Tadi dia katakan minta apa saja ya. Tuhan Yesus Allah kita yang hidup. Dan bersama dia kita pasti bisa menjalani segala sesuatu masalah yang kita hadapi. Asalkan kita bergantung penuh dan mengandalkan dia di dalam hidup kita. Kita memerlukan Tuhan yang pasti memberkati segala usaha kita, saudara. Jika kita sepenuhnya percaya kepadanya, saudara. Orang yang bergantung kepada Tuhan adalah orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Orang yang bergantung kepada Tuhan adalah orang yang percaya. Kadang-kadang orang ada yang percaya tapi percayanya antara percaya dan tidak, antara percaya atau setengah percaya atau apa ya, asal aja gitu sekarang. Tapi kalau orang yang bergantung kepada Tuhan, ya kita harus seperti itu. Kita bergantung karena kita percaya, dalam arti menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagai sumber hikmat, sebagai tuntunan, Tuhan itu sumber hikmat bagi kita dan tuntunan bagi kita, dan bukan pada pengertian atau kebijakan diri kita sendiri. Orang yang bergantung adalah orang yang mengakui Tuhan, dalam arti mentaati dan tunduk kepada kehendak Tuhan di setiap langkah hidup ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari, juga minggu depan atau bulan selanjutnya, saudara sekalian. Namun satu hal yang pasti, bahwa penyertaan dan berkat Tuhan akan berlaku bagi setiap orang yang bergantung penuh kepadanya, saudara sekalian. Kita memang manusia biasa, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi untuk kita berpegang teguh dalam Tuhan, di dalam keadaan apapun, nomor satu adalah kita harus bergantung kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian. Hal yang kedua, ya coba Argo bacakan Yakobus 1 ayat 5. Argo, Yakobus 1 ayat 5. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Yakobus 1 ayat 5 katakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, karena hal itu akan diberikan kepadanya, saudara sekalian. Hal yang kedua untuk berpegang teguh kepada Tuhan dalam segala keadaan adalah meminta hikmat kepada Tuhan, saudara sekalian. Setiap saat kita berdoa, seringkali kita hanya terbiasa untuk memuji, memenaikkan permohonan kita saja, saudara sekalian ya. Kita lupa bahwa doa adalah sarana komunikasi dua arah. Ya, doa itu bukan kita saja yang berbicara kepada Tuhan, tapi sesungguhnya Tuhan juga mau berbicara dengan kita. Jadi doa adalah sarana komunikasi dua arah dengan Allah pencipta kita. Saat kita doa, ambillah waktu untuk belajar mendengarkan suara Tuhan.
setelah kita menyampaikan segala permasalahan dan permohonan kita kepada Tuhan, mintalah juga agar Allah memberikan hikmat ke dalam roh kita, saudara sekalian. Kemudian kita berdiam diri untuk mendengarkannya, saudara sekalian. Carilah kehendak dan tujuannya Allah dalam permasalahan kita, saudara sekalian. Dengan hidup berjalan dalam roh, maka hikmat dari Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Tidak ada kata terlambat untuk memulai bertumbuh di dalam hikmat, saudara sekalian. Jadi tidak terlambat ya saudara sekalian, mulai sekarang kau berdoa, selalu minta hikmat ya. Percayalah saat kita meminta hikmat kepada Allah, hikmatnya akan bertumbuh di dalam diri kita, saudara sekalian. Jadi hal yang kedua untuk berpegang teguh kepada Tuhan di dalam segala keadaan, yaitu kita selalu meminta hikmat kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, nah kemudian Argo bacakan 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Demikian firman Tuhan. Ya, makasih. 1 Korintus 9 ayat 24-25 katakan, tidak tahukah kamu bahwa gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Ya, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, saudara sekalian. Ya, jadi kita berpegang teguh kepada Tuhan Yesus ya, saudara sekalian. Tetapi kita kan ini hidup dalam rohani juga adalah kalau Alkitab katakan seperti pertandingan ya, saudara sekalian. Karena Tuhan Yesus sendiri juga bilang ya, saudara sekalian, di Wahyu 3 ayat 21 ya. Barang siapa menang, nah terus Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tataku, karena aku pun telah menang, kata Tuhan Yesus. Ya, dan aku duduk bersama Bapa, kata Tuhan Yesus. Jadi ini seperti pertandingan ya, saudara sekalian. Tapi kita bukan pertandingan siapa yang lebih rohani atau tidak. Ya, kita semua anak-anak Tuhan dan kita semua sama di depan Tuhan ya, saudara sekalian. Di mata Tuhan semua kita sama, saudara sekalian ya. Tapi kita berusaha kita untuk berpegang teguh di dalam Tuhan dalam hidup kita ini, saudara sekalian, dalam segala keadaan. Kita juga di Alkitab katakan kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, saudara sekalian. Jadi ada beberapa mahkota. Ya, kita mendapatkan mahkota yang disediakan Kristus bagi orang yang menang dalam pertandingan hidup, saudara. Setidaknya ya, jenis mahkota yang disediakan yang menurut Alkitab yang akan saya bawakan itu sebenarnya agak banyak, tapi saya ini bawakan beberapa. Ya, disediakan Kristus bagi orang percaya yang akan dikaruniakan kepada kita pada saat nanti perjamuan kawin anak domba ya, saudara sekalian. Dan sekarang saya akan uraikan apa saja mahkotanya menurut firman Tuhan, saudara sekalian. Argo bacakan Yakobus 1 ayat 12, kemudian Wahyu 2 ayat 10, Argo. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Iya, ini mahkota yang pertama ya, saudara sekalian. Yakobus 1 ayat 12 katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Nah, dalam kita keadaan dalam masalah atau apapun ya, saudara sekalian, cobaan apapun yang ada yang diizinkan Tuhan Yesus ya, dikatakan berbahagia orang yang bertahan ya, bertahan. Kita tetap di dalam Tuhan dan kita tetap menyembah dan kita tetap katakan Tuhan Yesus baik dan tetap ikut Tuhan Yesus dan memuliakan Tuhan Yesus. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan
yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia, saudara sekalian. Jadi hal nomor satu adalah mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan diberikan untuk mereka yang bertahan dalam pencobaan dan bagi mereka yang mati martir karena mempertahankan imannya kepada Kristus. Ya, saya ulangi, mahkota kehidupan diberikan untuk mereka yang bertahan dalam pencobaan dan bagi mereka yang mati martir karena mempertahankan imannya kepada Kristus, Tuhan, ya saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan untuk mahkota yang kedua, yaitu ya tadi mahkota kehidupan yang pertama, yang kedua adalah mahkota kemuliaan. Dan Argo bacakan 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 4. 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 4. 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 4. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian firman Tuhan. Ya. Hal yang kedua adalah di 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 4 kita akan mendapatkan mahkota kemuliaan, ya. Saudara sekalian, saya bacakan ayatnya. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Kita harus layani, saudara sekalian, jiwa-jiwa. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Jadi nggak boleh mencari keuntungan dalam pelayanan, ya saudara sekalian, atau dalam melayani jiwa-jiwa, saudara sekalian. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, apabila Tuhan Yesus datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu, saudara sekalian. Di sini di 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 4 katakan, ya, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, saudara sekalian, ya, termasuk gereja, termasuk penginjilan, termasuk kita dimanapun Anda ditempatkan sebagai pengusaha, sebagai apapun, saudara sekalian, Anda bekerja sebagai apapun, Anda dapat memenangkan jiwa. Tetapi dengan sukarela, ya saudara sekalian, sesuai dengan kehendak Allah, saudara sekalian. Dan juga jangan karena mau mencari keuntungan. Nah ini dia, ya. Jangan mencari uang dan mencari keuntungan dari pelayanan, saudara sekalian. Karena itu, kalau memang mencari uang atau keuntungan, ya kerja sekuler, saudara sekalian. Tapi bukan di rohani begini, ya saudara sekalian. Kita memenangkan jiwa itu adalah bidang rohani, saudara sekalian, ya. Kita tidak boleh mencari keuntungan, tetapi juga jangan karena mencari keuntungan, dan tetapi juga dengan pengabdian diri, ya saudara sekalian. Kita banyak orang yang dipanggil untuk melayani, tetapi ya saudara sekalian, sedikit yang dipilih, kata Tuhan, yang selamat sedikit, ya saudara sekalian. Banyak dipanggil tapi sedikit yang selamat, tetapi mereka yang setia sampai mati, mereka yang selamat sampai ke sorga, ya saudara sekalian. Tetapi juga kita harus melayani jiwa-jiwa, saudara sekalian, dengan berkasutkan kerelaan dalam memberitakan Injil, saudara sekalian. Nah, mahkota kemuliaan diberikan untuk yang rajin dan setia melayani, menggembalakan domba-domba Allah, ya saudara, seperti kita semua yang di gereja, baik pendeta-pendeta, baik koordinator, baik pekerja, ya, baik tim worship, ya, baik dari kaum muda, ya, yang melayani sekolah minggu, ya saudara sekalian. Itu artinya, ya, menggembalakan domba-domba Allah, ya, menjiwa-jiwanya Allah. Mahkota kemuliaan akan diberikan kepada mereka yang melayani jiwa-jiwa domba-domba, ya, tebusan Kristus dengan yang baik, ya saudara, dengan cara yang baik dan baik, saudara sekalian. Nah itulah, saudara sekalian, kita yang nomor 2 akan mendapatkan mahkota kemuliaan kalau kita melayani dengan rela dan tidak mencari keuntungan, saudara sekalian, ya, dengan pengabdian, saudara sekalian, dan dengan kerelaan, saudara sekalian, tidak dengan paksa. Kemudian Argo bacakan 1 Tesalonika 2 ayat 19 sampai 20. 1 Tesalonika 2 ayat 19 sampai 20. Sebab
siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. 1 Tesalonika 2 ayat 19-20 katakan, sebab siapakah pengharapan kami? Ya saudara sekalian, siapakah pengharapan kami? Atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh, kamulah, artinya jiwa-jiwa, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Ya saudara sekalian, nah saudara sekalian, ini di 1 Tesalonika 2, 19-20 dikatakan kita akan mendapatkan mahkota kemegahan atau mahkota sukacita, saudara sekalian. Firman Tuhan ini mengatakan penghuni sorga bersukacita saat ada jiwa-jiwa dimenangkan bagi Kristus. Dan pemenang jiwa, ya, yang melayani jiwa-jiwa dan pemenang jiwa akan bersukacita karena menerima mahkota sukacita atau mahkota kemegahan. Jadi mahkota yang ketiga yang akan didapatkan bagi orang yang melayani dan memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga, yaitu mahkota sukacita atau mahkota kemegahan, saudara sekalian, ya. Kemudian kita bacakan 2 Timotius 4 ayat 8 Argo, mahkota apa lagi ya saudara? 2 Timotius 4 ayat 8 Argo. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. 2 Timotius 4 ayat 8 katakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Ya, yang keempat adalah mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Ya, pada harinya Tuhan, ya saudara sekalian. Pada hari kedatangannya, pada waktu di sorga atau datang Tuhan Yesus datang, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya, saudara sekalian, ya. Mahkota kebenaran, saudara sekalian, ya. Mahkota kebenaran adalah upah yang disediakan dari Tuhan kepada kita, orang-orang percaya yang setia menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, posisi kita, saudara sekalian, sesungguhnya ya, yang hari-hari yang lalu ya, yang sudah kita lalui dan kemudian hari yang kedepannya akan kita lalui, itu sesungguhnya posisi kita adalah menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Jadi kita harus berjaga-jaga dan waspada selalu. Harus berjaga-jaga, saudara sekalian, harus waspada, saudara sekalian, ya. Harus kita harus menyala-nyala dan harus menjadi pelaku firman yang menyenangkan hati Tuhan supaya kita bisa tegap berdiri. Kita layak berdiri di hadapan Tuhan Yesus pada kedatangannya kedua kali, saudara sekalian. Kita bayangkan betapa indah jika kita senantiasa percaya ya bahwa Tuhan telah menyiapkan hadiah khusus bagi semua orang percaya yang menantikan kedatangannya, saudara sekalian, yang kedua. Karena untuk kita yang dalam posisi selalu waspada, berjaga-jaga untuk menanti kedatangannya yang kedua sekali, saudara sekalian, kita akan mendapatkan mahkota kebenaran, saudara sekalian, ya. Mahkota kebenaran, saudara sekalian, ya. Nah, kemudian ada satu lagi mahkota yang akan saya bagikan, saudara sekalian, yaitu 1 Korintus 9 ayat 25. Argo, bacakan 1 Korintus 9 ayat 25. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. 1 Korintus 9 ayat 25 katakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi nanti kita akan mendapatkan mahkota abadi ya, atau mahkota keabadian ya, saudara sekalian. Mahkota ini ya
diberikan untuk yang berjuang menjadi yang terbaik yang kita bisa lakukan untuk Tuhan, saudara sekalian. Jadi dalam hidup ini kita lakukan apalah, kita yang berikan yang terbaik lah untuk Tuhan ya saudara sekalian. Apa yang kita bisa saudara sekalian, apa kita bisa bekerja, kita bisa memenangkan jiwa, kita bisa apapun ya saudara sekalian dengan keberadaan kita ya saudara sekalian ya. Kalau yang kita bisa saudara sekalian untuk Tuhan, nah itu kita akan diberikan mahkota abadi saudara sekalian. Agar hidup kita yang singkat di dunia ini tidak sia-sia saudara sekalian. Jadi kita harus berlari mengejar mahkota dengan mempertahankan keselamatan, dengan cara bekerja segiat-giatnya sebagai manusia Kristus ya, sebagai man of God saudara sekalian. Ya kita semua anak-anak Tuhan ya, semua yang melayani atau semua kita anak Tuhan, jiwa-jiwa ciptaan Tuhan yang terima Tuhan Yesus itu sebenarnya adalah manusia Kristus, supaya kita bisa kelak mengenakan paling tidak satu saja dari mahkota yang disediakan. Memang ya ada orang yang berkata yang penting ya kita masuk surga deh, yang penting udah masuk ya udah bagus lah. Ya iya ya saudara sekalian. Tapi sesungguhnya kalau Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, ya Tuhan Yesus itu sudah menyediakan mahkota bagi kita sebagaimana di Wahyu 3 ayat 11 ya. Kata Tuhan Yesus gini, Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Coba ya, bayangkan saudara sekalian. Aku datang segera, kata Tuhan Yesus. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak ada seorang pun mengambil mahkotamu. Betapa kita harus berjaga-jaga dan waspada setiap hari, bertobat dan bertobat ya saudara sekalian. Setiap hari belajar dan belajar, saudara, itu selalu saya katakan ya. Supaya tidak ada seorang pun yang mengambil mahkotamu. Dan juga di Matius 16 ayat 27 Tuhan Yesus katakan, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Ya, Tuhan Yesus anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, saudara sekalian. Nah, untuk itulah dalam hidup ini sepenuh-penuhnya dan seumur hidup kita ya, posisi kita adalah menantikan kedatangan Tuhan, dan kemudian perbuatan kita ya, kelakuan kita, attitude kita, semua hendaknya lah kita sepenuh-penuhnya hidup di dalam firman, sesuai dengan firman Tuhan, pelaku firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan tidak menyakiti hati sesama. Jangan mendukakan hati Tuhan dan tidak mendukakan hati sesama, saudara sekalian. Ya, kita otomatis merindukan hari yang indah itu, saudara sekalian ya, di mana kita bertemu dengan mempelai yang sangat kita rindukan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam pertemuan itu Dia Yesus memahkotai kita dengan kemuliaan yang sudah disediakannya sejak semula ya saudara. Nah, jadi itulah untuk berpegang teguh di dalam Tuhan dalam keadaan apapun. Nomor 1, bergantung kepada Tuhan. Kedua, meminta hikmat kepada Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Dan kemudian apa yang akan kita dapatkan kalau kita hidup berpegang teguh di dalam Tuhan dalam segala apapun, ya kita akan mendapatkan mahkota kehidupan nomor 1. Nomor 2, mahkota kemuliaan. Nomor 3 adalah mahkota sukacita. Dan yang keempat adalah mahkota kebenaran. Dan yang kelima adalah mahkota abadi. Tapi masih ada mahkota-mahkota lain yang saya bagikan pagi hari ini saudara sekalian ya. Semoga saudara dapat menyimaknya dengan baik, dan biarlah kita ya, semoga ini juga jadi berkat, karena ya itulah harusnya hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan ya, saudara. Jangan mendukakan hati Tuhan, saudara sekalian ya. Marilah kita menjadi pelaku firman, hidup sepenuh-penuhnya, saudara sekalian. Tuhan Yesus katakan, saudara sekalian, berjuanglah masuk pintu yang sempit itu ya. Tuhan Yesus katakan demikian, karena lebarlah pintu menuju kebinasaan ya saudara sekalian ya. Banyak pintu menuju kebinasaan, tapi masuklah pintu yang sempit ya. Tuhan Yesus katakan kita harus berjuang kita untuk masuk surga, saudara sekalian. Dan kemudian juga Tuhan Yesus katakan ya, kita juga berjuang ya saudara sekalian untuk nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Karena kalau nama kita tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga ya, di Wahyu 20 ayat 14-15 dikatakan bahwa kita akan mengalami kematian yang kedua.
kematian yang kekal, yaitu lautan api, saudara sekalian ya, semiliatan tahun ya, sudah nggak tahu bilangnya apa itu ya, selama-lamanya, tapi itu miliatan tahun, saudara sekalian, lautan api itu Tuhan Yesus yang katakan ya, saudara sekalian. Juga Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang ya, saudara sekalian, maka ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa di atas tahtanya. Itu di Wahyu 3 ayat 21. Nah, Tuhan Yesus katakan barang siapa menang. Jadi kita di sini harus seperti berlomba, tetapi sesungguhnya ya kita sendiri pribadi yang berlomba ya. Artinya kita berusaha ya, saudara sekalian, kita betul-betul mau sungguh-sungguh berusaha hidup, bertobat dan bertobat setiap hari. Belajar dan belajar setiap hari, saudara sekalian, dan berjaga-jaga dan waspada setiap saat untuk tidak jatuh dalam kesalahan dan dosa, saudara sekalian, dan kita hidup menyenangkan hati Tuhan, dan kita setiap hari juga menyatu dengan tubuh darahnya, saudara sekalian ya, untuk memperingati karya keselamatan yang Allah sudah kerjakan untuk kita di atas kayu salib, untuk menghapus dosa kita, mengampuni dosa kita, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus juga ya, bagaimana ya, saudara sekalian, katakan ya, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku ya. Kapan saja kita dapat perjamuan kudus, kita minum tubuh darah Yesus, karena Tuhan Yesus katakan lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Kalau kita selalu ingat Tuhan Yesus, kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian. Dan kemudian juga saudara sekalian, kita selalu memakai minyak urapan, kita diurapi Roh Kudus ya, kita minta urapan Roh Kudus, selalu dipenuhi roh, jiwa dan tubuh kita dengan Roh Kudus. Minta pasukan malaikat menjaga dan tutup bungkus darah Yesus. Kita memakai minyak urapannya, saudara sekalian, dan sebagai proteksi bagi diri kita. Nah, itulah saudara sekalian, marilah kita, saudara sekalian, dalam hidup ini kita berpegang teguh ya di dalam Tuhan dalam keadaan apapun, dan kita akan mendapatkan yang nomor satu ya, sebenarnya berpegang teguh yaitu bergantung kepada Tuhan ya. Yang nomor dua, kita meminta hikmat kepada Tuhan, saudara sekalian, dan apa yang kita dapatkan, kita nomor satu, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan, yang kedua mahkota kemuliaan, yang ketiga mahkota sukacita, yang keempat mahkota kebenaran, yang kelima mahkota abadi. Terima kasih saudara sekalian, semoga jadi berkat bagi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa ya saudara sekalian. Dan saya selalu berdoa untuk saudara sekalian, semua saudara diberkati Tuhan, disayang oleh Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada gereja Nias, kepada pendeta Elvis. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Bu Pendeta Darniati Pariaji. Firman Tuhan yang memberkati, firman Tuhan yang luar biasa. Kami semua diberkati. Doa kami terus Ibu dipakai Tuhan secara luar biasa, diberikan hikmat dari sorga, pewahyuan dari Tuhan untuk terus memimpin, mengajar, dan mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Puji Tuhan, saudara semua diberkati, amin. Boleh lihat tangan-tangannya diberkati. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Jadi saudara, hari ini Gembala Sidang kita mengajar, yaitu agar kita berpegang teguh di dalam Tuhan, di dalam segala keadaan. Apa itu berpegang teguh, saudara? Berpegang teguh itu artinya kita percaya penuh kepada Tuhan. Tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah diombang-ambing. Kita percaya penuh kepada Tuhan. Hari ini apapun masalahmu, hari ini apapun keadaanmu, hari ini apapun kesulitanmu, percaya Tuhan pasti tolong, saudara. Percaya Tuhan pasti beri jalan keluar. Percaya Tuhan pasti berkati hidup saudara. Amin. Maka tadi Gembala Sidang kita mengajar dua hal untuk berpegang teguh di dalam Tuhan dalam segala keadaan. Yang pertama, kita harus bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan artinya kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Maka yang kedua, tadi Gembala Sidang kita mengajar, yaitu untuk selalu meminta hikmat kepada Tuhan. Hikmat Tuhan menuntun langkah hidup kita, sehingga langkah hidup kita, langkah yang penuh dengan kepastian, langkah yang penuh dengan kemenangan, langkah yang penuh dengan keajaiban Tuhan. Amin. Nah, lalu selanjutnya dikatakan tadi Gembala Sidang kita mengajar ada 5 berkat kalau kita berpegang teguh kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Kita akan menerima mahkota.
Ada 5 mahkota tadi. Yang pertama mahkota kehidupan, yang kedua mahkota kemuliaan, yang ketiga mahkota sukacita, yang keempat mahkota kebenaran, dan yang kelima mahkota apa? Mahkota abadi. Mahkota saudara bicara tentang yaitu kehormatan kita. Maka hari ini saudara sebagai anak kerajaan surga, saudara terhormat, saudara mulia. Katakan amin. Itu sebabnya hari ini siapapun saudara, mari kita berpegang teguh di dalam Tuhan. Nah, sedikit saya menambahkan saudara, di Alkitab pun ada tokoh-tokoh Alkitab yang berpegang teguh di dalam Tuhan dalam segala keadaan. Contoh-contohnya siapa? Yang pertama kita baca bersama di dalam Daniel pasal 6 ayat 8 sampai 11. Daniel 6 8 sampai 11. Sama-sama kita baca 2 3 ya. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Stop dulu, ini cerita tentang Daniel. Daniel ini orang yang berpegang teguh kepada Tuhan. Jadi Daniel suatu hari ditempatkan di istana raja. Tapi walaupun dia ada di istana raja menjadi juru minum, tapi Daniel tidak terpengaruh. Daniel tidak memakan makanan raja yang dipersembahkan yaitu ke para pujaan-pujaannya gitu saudara, para dewa-dewanya. Daniel mengkuduskan dirinya. Lalu saudara, orang-orang di sekitar Daniel cemburu dan mereka bersepakat gimana caranya supaya Daniel ini jatuh, supaya Daniel ini kita kalahkan. Akibatnya saudara, mereka mendorong, waktu itu rajanya namanya Darius, mendorong raja untuk membuat suatu undang-undang bahwa tidak boleh rakyat memberikan satu permohonan kepada orang lain atau dewa kecuali kepada raja. Karena mereka tahu Daniel ini suka berdoa, Daniel ini suka menyampaikan kerinduannya kepada Tuhan. Nah, cara mereka untuk menjatuhkannya itu dengan cara itu. Maka dibuatlah suatu undang-undang. Lanjut kita baca ayatnya yang ke-9 sampai 11. 2 3 ya. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Ayat 10. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Saudara perhatikan, perintah larangan itu saudara sudah dibuat, tapi Daniel tetap berpegang teguh. Saya harus tetap doa. Kenapa? Padahal sudah dilarang, gak boleh berdoa, gak boleh memberikan permohonan kepada siapapun kecuali kepada Raja Darius. Tapi pertanyaannya, kenapa Daniel tetap berpegang teguh, tetap berdoa, tetap naik ke tingkap ke atap rumahnya, ke tempat ruang doanya, berdoa 3 kali sehari? Karena dia sadar doa adalah kekuatannya. Karena dia sadar doa adalah kuasa Tuhan yang akan menyertai dirinya. Itu sebabnya Daniel tidak terpengaruh. Walaupun diancam akan dilempar ke gua singa, Daniel tetap berpegang teguh. Dia harus berdoa. Hari-hari ini saudara, banyak orang tidak lagi berdoa karena menganggap doa adalah sesuatu yang sia-sia. Memang saudara, waktu kita berdoa nggak langsung utang lunas. Memang waktu kita berdoa nggak langsung turun uang dari langit. Tapi di alam roh sesuatu terjadi dalam diri kita. Katakan amin. Di alam roh malaikat Tuhan bekerja bagi kita semua. Di alam roh kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan menyertai kita semua. Hidup ini saudara
di dalam Tuhan ini nggak selalu melihat apa yang secara kasat mata kita lihat. Saudara, ada sesuatu yang kita tidak bisa lihat. Itu sebabnya kita butuh iman. Maka Daniel, saudara, tetap berdoa. Sampai akhirnya apa? Daniel dilemparkan ke gua singa. Darius, saudara, menyesal. Darius nggak bisa tidur. Darius sayang sama Daniel, saudara. Maka pagi-pagi, saudara, Darius langsung segera keluar, masuk ke pintu gua singa itu, saudara. Darius teriak, Daniel, Daniel. Lalu Daniel teriak, ya Tuanku Raja, selamatlah engkau, katanya. Saudara, akhirnya apa? Daniel selamat. Daniel tidak diterkam oleh singa-singa, saudara. Kenapa? Karena Daniel berpegang teguh. Apa yang dilakukan Daniel? Tanda Daniel berpegang teguh, dia tetap berdoa. Hari ini mungkin saudara untuk mendapat promosi jabatan, untuk mendapat proyek, ada orang-orang yang melarang saudara berdoa, melarang saudara beribadah, melarang saudara percaya sama Tuhan. Hari ini berpegang teguh, katakan amin. Tetap berdoa, tetap beribadah. Saudara yang tetap berdoa, tetap beribadah, saudara akan tetap kuat. Saudara dalam lindungan Tuhan, katakan amin. Sama-sama bersama saya katakan, doa adalah kekuatan dalam hidupku. Dalam doa ada perlindungan Allah. Amin. Jadi doa yang dipanjatkan Daniel membuat Daniel tetap kuat. Doa yang dipanjatkan oleh Daniel membuat Daniel berdalam lindungan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Siapapun saudara yang berdoa, saudara ada dalam lindungan Tuhan. Walaupun ada malapetaka, walaupun ada rancangan orang jahat, saudara dinaungi Tuhan, saudara dilindungi Tuhan. Walau 1000 rebah di kiri, 10.000 di sebelah kanan, itu tidak akan menimpa. Saudara diluputkan, saudara diselamatkan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Saya doa saudara tidak goyah. Apapun masalah saudara, apapun kesulitanmu, karena saudara selalu bergantung kepada Tuhan. Karena saudara selalu berpegang teguh kepada Tuhan. Karena saudara selalu berdoa. Teruslah berdoa saudara. Percaya saudara akan kuat. Teruslah berdoa. Percaya Tuhan akan lindungi saudara. Yang kedua, Alkitab memberi contoh orang yang berpegang teguh, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita baca Daniel pasal 6, Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam. Stop dulu saudara. Tadi kita bicara Daniel, sekarang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tadi rajanya Darius, sekarang rajanya namanya Nebukadnezar. Tetap satu kerajaan, nah itu kerajaan Babel, Babilonia. Jadi Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung dari emas saudara. Semua orang harus menyembah patungnya Raja Nebukadnezar ini. Tapi ternyata ada 3 orang anak muda yang tetap berpegang teguh. Saya nggak mau menyembah patung ini. Dia hanya mau menyembah Allah yang hidup. Dia hanya mau menyembah Tuhan yang hidup. Maka Raja Nebukadnezar ancam, siapa yang tidak menyembah akan dilempar ke perapian. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata apa? Nggak ada gunanya kami berdebat sama engkau Nebukadnezar. Kami nggak akan menyembah patungmu. Kalau Tuhan lepaskan kami, kami lepas. Tapi kalaupun Tuhan nggak lepaskan kami tetap nggak akan menyembah patungmu. Lanjut kita baca yang selanjutnya ayatnya yang ke-17. Sama-sama 2, 3 ya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhan mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan apa? Menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Saudara perhatikan, udah diancam.
Bahkan dibilang, lempar dia sekarang, tambahin panasnya. Saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego nggak berubah pikiran. Waktu dia ditenteng, saudara, waktu dia diangkut sama prajurit-prajurit mau dilempar, mungkin bisa saja dia berubah pikiran. Iya deh, nggak jadi, saya nyembah deh gitu, saudara. Tapi enggak, dia tetap berpegang teguh. Bahkan sampai apinya itu ditambah panasnya, saudara, dia tetap berpegang teguh. Hasilnya apa, saudara? Mereka di dalam perapian itu, walaupun panas sekali, tidak terbakar. Bajunya utuh, rambutnya utuh. Mereka keluar hidup-hidup, mereka dilepaskan dari perapian. Bahkan saudara, Raja Nebukadnezar lihat yang dilempar 3, ternyata di dalam api itu ada 4. 1 orang mondar-mandir. Bahkan dikatakan apa? Mereka menari-nari, saudara. Gimana orang menari-nari di perapian, saudara? Tapi itulah, maka hari ini siapapun saudara yang berpegang teguh, belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara akan dilepaskan dari segala rancangan orang jahat. Sekali lagi, kalau saudara berpegang teguh, saudara tetap hidup benar, saudara tetap jaga kekudusan, saudara tetap menyembah Tuhan, saudara tetap cari Tuhan. Apapun rancangan orang jahat, apapun niat orang jahat, Tuhan melepaskan saudara. Tuhan membebaskan saudara. Tuhan memberi kemenangan. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, contoh yaitu Stefanus yang berpegang teguh. Kita baca Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 11 lalu 15. Kita baca sama-sama 2, 3, ya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Ayat 9. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Ayat 10. Tapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Ayat 11. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap apa? Musa dan Allah. Stop dulu, ini cerita Stefanus sedang menginjil, memberitakan firman, mengadakan tanda mujizat. Tapi ternyata saudara, orang-orang itu jadi jahat, lalu memutarbalikan fakta. Mereka menjebak Stefanus dan mengatakan, menuduh Stefanus menghujat Musa, Stefanus menghujat Allah. Padahal mereka bincang-bincang, padahal mereka ngobrol. Stefanus memberitakan Injil, tapi saudara difitnah, dikatakan apa? Menghujat Musa dan Allah. Akibatnya apa, saudara? Stefanus mau dirajam, mau dilempari batu. Tapi saudara, Stefanus enggak takut, Stefanus enggak berubah pikiran. Stefanus tetap berpegang teguh di dalam Tuhan. Bahkan dia siap martir, mati bagi Tuhan. Hasilnya apa? Kita baca ayat 15 sama-sama. Kisah Rasul 6 ayat 15. 2, 3, ya. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka, perhatikan, muka Stefanus sama seperti apa? Muka malaikat. Saudara perhatikan, nggak ada yang dilakukan oleh Stefanus. Stefanus nggak serum wajah gitu, enggak. Stefanus nggak pakai pemutih. Tapi tiba-tiba muka Stefanus dilihat orang, bukan dilihat dirinya sendiri. Dilihat orang, muka Stefanus seperti apa? Malaikat. Kira-kira saudara dilihat orang mukanya seperti apa, saudara? Saya kalau mau lihat muka dia, mukanya itu serem misalkan gitu. Mukanya itu ngeselin gitu. Saya doa biarlah suami-suami saudara lihat muka istrinya seperti muka malaikat. Amin. Iya, istri-istri juga lihat suaminya seperti muka malaikat. Jangan sampai saudara istri-istri lihat muka semua, muka preman misalkan gitu. Muka orang jahat, jangan saudara. Maka Stefanus kenapa mukanya seperti malaikat? Karena Stefanus berpegang teguh kepada Tuhan dalam segala keadaan.
Maka orang yang berpegang teguh dalam segala keadaan, berpegang teguh di dalam Tuhan dalam segala keadaan, dia akan berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, saudara yang berpegang teguh di dalam Yesus di dalam segala keadaan, saudara akan berjalan di dalam kemuliaan. Doa saya, kita tetap berpegang teguh di dalam Tuhan, apapun keadaan kita, maka hidup kita kuat, kita dilepaskan dari rancangan orang jahat, dan kita semua berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya, biar dalam hidup ini kami terus berpegang teguh di dalam Yesus dalam segala keadaan. Kami mau berserah penuh kepadamu, kami mau bergantung penuh kepadamu Tuhan Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi sama-sama katakan, berserah pada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Sekali lagi sama-sama katakan, aku berserah. Kepadamu Sang Juru Selamat kami. Kepadamu Juru Selamat, aku berserah. Kepadamu Juru Selamat, aku berserah. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Satukan hati kita kembali, kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima pada hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan kami, biarlah kebenaran firman Tuhan yang mempertobatkan setiap kami, bahkan biar hidup kami selalu ada di dalam Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat pelayanan yang terkasih Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta dan Titi Pariaji yang telah melayani kami dalam kebenaran firman Tuhan. Diberkati Tuhan secara luar biasa, memenangkan banyak jiwa gereja Tiberias bagi
bagi kemuliaan nama Tuhan. Juga diberkati Bapak Argo Pariaji yang telah melayani kami pada hari ini. Urapi, berkati, kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa menyerahkan Bapak Pendeta Elfri Sirait yang juga telah melayani kami, diberkati Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di pagi siang hari ini kami telah memuji menyembah Tuhan. Kami telah diberkati, dikuatkan, diajar, ditegur oleh kebenaran dari firman Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, pada hari ini kami mau siapkan hati kami untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, agar setiap kami layak berdiri di hadapan-Mu, menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan, kami rindu untuk terlebih dahulu kami mau bawa korban syukur persembahan kami. Kuduskan, sucikan, agar setiap persembahan yang kami bawa berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa kami, ini persembahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya kembali sama-sama kita katakan amin. Bersama-sama kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari di hadapan Tuhan sudah kita naikkan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Gereja Tiberias. Mulai terkasih kepala sidang Gereja Tiberias Indonesia, pendeta keluarga Yesus, setiap kami menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada siang hari. Haleluya. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya kita bacakan ayat firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 6 ayat 48 sampai 58, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argo silahkan bacakan. Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga, barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar
seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Kita lihat Yohanes 6 ayat 48 sampai 58 ini, saudara sekalian, kehidupan kekal ditemukan dalam perjamuan kudus ya. Jadi kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian percaya Yesus dan selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal, bukan kematian yang kekal ya saudara sekalian, tetapi kehidupan yang kekal. Kemudian juga kita akan dibangkitkan pada akhir zaman nanti, dan Tuhan Yesus juga katakan Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Dan kemudian Tuhan Yesus juga katakan kita akan beroleh hidup, ya beroleh hidup. Maksudnya kita juga hidup di bumi sesuai dengan doa Tuhan Yesus. Tuhan ajarkan kita supaya berdoa yang dalam doa Bapa kami, saudara, untuk hidup kita di bumi seperti di sorga, saudara sekalian. Dan kemudian juga saudara sekalian, Tuhan Yesus katakan juga minta apa saja maka akan diberikan. Otomatis kita tidak akan meminta yang tidak-tidak saudara sekalian, tapi kita akan meminta yang untuk memuliakan Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Juga di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, saudara sekalian, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu saudara sekalian. Artinya kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, hidup menjadi pelaku firman, hidup menjadi menyenangkan hati Tuhan, hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan, berdiri di atas firman Tuhan apapun yang kita lakukan dalam hidup ini saudara sekalian. Dan kemudian kita menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati juga sesama saudara sekalian. Dan maka kita dan tidak menyakiti hati Tuhan saudara sekalian, maka kita tidak akan masuk dalam pencobaan atau kesusahan tersebut ya. Artinya secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, artinya setiap hari akan semakin mahal, setiap hari, setiap waktu ya ke depan-depannya akan semakin susah, semakin sukar, semakin sulit saudara sekalian. Tapi kita yang hidup di dalam Tuhan sepenuh-penuhnya, kita tidak akan masuk ke dalam kesukaran tersebut. Terlebih kalau kita dapat memanage kehidupan kita dengan baik, kita sebagai anak Tuhan memuliakan Tuhan Yesus ya. Kita tidak diam keselamatan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita bekerja untuk Tuhan saudara sekalian. Apapun yang dapat kita lakukan sesuai dengan posisi kita atau keadaan kita saudara sekalian. Maka dan juga kita juga dalam hidup ini saudara sekalian, kita mengelola ekonomi kita atau finansial kita dengan baik. Kita tidak konsumtif ya, tidak usah beli apa yang tidak usah dibeli saudara sekalian, maka otomatis kita akan dapat menabung dan kemudian kita tidak mengalami resesi ekonomi secara pribadi saudara sekalian. Kita hidup berpadanan dengan apa yang ada dengan kita, maka itu kita akan terselamatkan, dalam arti kita tidak akan masuk resesi ekonomi secara pribadi saudara sekalian. Nah, kita akan menerima perjamuan kudus, kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Saudara sekalian, angkat roti, mari kita ucapkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat,
tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal. Tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak polusi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas. Urapi leverku sempurna sehat, tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor, tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus.
Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini. Minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, dan apa yang kami kerjakan berhasil, dan kami selalu berkecukupan. Inilah minyak urapan, oleskan pada dahi Anda, ya, pada dahi Anda dan kepala Anda, dan kemudian pada bagian yang sakit, dan Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu. Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau. Berkati kami selalu ya Tuhan Yesus, sayangi kami selalu ya Tuhan Yesus. Dan ampuni segala dosa dan kesalahan dan kelemahan-kelalaian kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus kami yang selalu rajin beribadah kepada Engkau dan rajin menyatu dengan tubuh darah-Mu ya selalu Engkau sertai kami, selalu Engkau tolong kami dengan urapan Roh Kudus-Mu. Roh Kudus tersedia untuk kami, untuk menolong kami, menopang kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami percaya kasih-Mu besar untuk kami. Dan kami berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia. Kami minta Tuhan Gereja Tiberias Indonesia selalu penuh kasih, kuasa, dan mujizat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk jemaat Gereja Tiberias Indonesia, Engkau sayangi ya Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Kau limpahkan dengan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu terjadi selalu pada jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Berikan hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga. Apa yang dilakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus anak-anak-Mu jemaat Gereja Tiberias Indonesia penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Mereka menempangkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Dan dapat memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat jasmani ya Tuhan Yesus. Mereka selalu sehat Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mereka sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Gereja Tiberias yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak sakit dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami semua jemaat Gereja Tiberias Indonesia sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berikan berkat materi, berikan apa yang mereka perlukan selalu tercukupi. Kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan, kami tolak penghalang berkat. Berikan apa yang mereka kerjakan selalu berhasil ya Tuhan Yesus. Selalu naik, tidak pernah turun. Jadi kepala bukan ekor Tuhan Yesus. Dan berikan mereka Tuhan Yesus, berikan proyek-proyek baru, berikan pekerjaan mereka Tuhan Yesus, dan diberkati selalu naik Tuhan Yesus. Berkati rumah-rumah tangga selalu damai, selalu satu hati, satu roh, dalam kasih mula-mula selalu ya Tuhan Yesus. Dan berkati anak-anak mereka cerdas pandai Tuhan Yesus, diberkati dan dapat mengejar cita-citanya. Berikan jemaat Gereja Tiberias ini semua apa yang diperlukan selalu tercukupi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak kekurangan, kami tolak penghalang berkat. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kami doa Gereja Tiberias Indonesia selalu penuh mujizat-Mu, kuasa-Mu selalu terjadi. Kuasa, kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam Gereja Tiberias Indonesia. Dan dialami oleh seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus.
Dan kami berdoa untuk pendeta-pendeta di Gereja TBS ini berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga, dan berikan tanda-tanda heran menyertai, dan apapun yang mereka perlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Berkati koordinator, Tuhan Yesus, pekerja, choir, tim worship, dan kemudian greeter, dan kemudian juga Bonerges, dan kaum muda dan media, diberkati Tuhan, dan apapun yang diperlukan selalu tercukupi, dan pakai menjadi alatmu yang tangguh di tangan Kau seumur hidup mereka ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk Pak Anggoro dan istri dan anak diberkati Tuhan Yesus, dan Ibu Radinar Samosir diberkati sehat, dan Pak Kiat dan Susan diberkati dan pakai dengan heran dan luar biasa, dan Ibu Yeni dan Suryaku diberkati, Pak Yefet dan Ibu Lili diberkati, Pak David Kristianto Abiata diberkati, Ibu Popi dan Pak David bersama Ibu Eli dan Pak Robi dan kedua cucunya diberkati, Pak David Rahaja diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter diberkati, Pak Gadasi Matupang di Amerika diberkati, Ibu Teni sehat, Liana dan Antoni diberkati, Raymond diberkati, dan Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kasih-Mu selalu menyertai kami dan selalu limpah kepada kami Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus apapun Tuhan Yesus yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, oleh kami semua selalu berhasil. Dan kami berdoa untuk program-program Gereja TBS Indonesia, seluruh Indonesia berjalan dengan baik ya Tuhan Yesus. Tambahkan jiwa terutama yang belum di dalam Kau Tuhan Yesus. Berikan mereka bertobat dan dimenangkan oleh jemaat-jemaat Gereja TBS Indonesia menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk kami semua, diberkati Tuhan, dan Gereja TBS Indonesia disayang Tuhan, diberkati Tuhan, penuh kemuliaan Tuhan Yesus dan memuliakan Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga untuk program kemudian akan terlaksana dengan baik. Terima kasih, kami berdoa, kami minta Tuhan Yesus kami semua diberkati, dan Gereja TBS Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya Tuhan Yesus, kami berserahkan ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Elfris Gereja Nias. Puji Tuhan. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Bu Pendeta Darniati Pariaji. Terima kasih untuk pelayanan Ibu hari ini, untuk khotbah, untuk doa-doa yang penuh kuasa. Kami terus diberkati. Kami berdoa kiranya Tuhan terus pakai Ibu secara luar biasa. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, dan kuasa Tuhan terus menyertai pelayanan Ibu bersama keluarga. Baik saudara, kita akan tutup ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah siang hari ini. Berkatilah umat-Mu sebentar mereka akan pulang. Tuhan jaga, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet, guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati umat-Mu yang beribadah di rumah secara live streaming. Berkat-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu tercurah, terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Esok hari mereka akan kembali bekerja. Anak-anak yang ujian, Tuhan tolong beri kepandaian, kecerdasan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Berkati semua yang melayani pada siang hari ini. Berkati pemimpin pujian Saudara Glenn Immanuel bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati Saudara Sony Teja Sukmana bersama keluarga orang tua diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, Tono, juga George, juga Sandy, juga James bersama keluarga mereka diberkati Tuhan. Anak-anak muda choir diberkati, seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, koordinator di tempat ini diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat. Singkapkan rahasia-rahasia kerajaan sorga. Tambah-tambahkan hikmat marifat dari sorga untuk terus memimpin, mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati Kargo Pariaji yang sudah membacakan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan pakai secara luar biasa. Berkati Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga. Tuhan pakai secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat. Kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan.
Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kedua kali di awan-awan menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita, katakan amin. Tiberias penuh kemuliaannya, Tiberias penuh kemuliaannya, Tiberias penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, Tiberias penuh kemuliaannya, Tiberias penuh kemuliaannya, Tiberias penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Gereja Tiberias.